Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti kembali di dalam ibadah online. Mari kita bersyukur sebab Tuhan tidak pernah berubah kasih setia-Nya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, yang akan saya ambil dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengimani firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Syukur boleh kami naikkan di hadapan Tuhan, karena kasih dan kesetiaan-Mu yang selalu baru tiap hari, yang selalu baru tiap pagi. Pada hari ini pun kami boleh merasakan kasih setia-Mu yang selalu tetap dan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kalau sampai detik ini kami boleh diberi kesempatan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun kami masih di dalam suasana ibadah online bersama dengan keluarga, kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Engkau Allah yang Maha Hadir, Engkau hadir dimanapun kami berada. Oleh sebab itu mari Engkau memberkati persekutuan dan ibadah kami pada hari ini. Dari awal sampai akhir kami serahkan ibadah kami. Mari Engkau hadir memberkati setiap keluarga demi keluarga di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, sukacita kami biarlah senantiasa mengalir, bukan hanya di dalam ibadah kami, tetapi setiap saat, setiap hari. Sekalipun kami melihat keadaan dan suasana saat ini belum berakhir pandemi ini, tapi kami terus memiliki pengharapan. Kami terus percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita boleh merasakan segala kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, di setiap saat kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Jiwaku diselamatkan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, tiba saatnya kita bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan sebuah pujian yang mengatakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Biarlah kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita dipuaskan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu
masa pandemi di mana kami merasakan letih lesu, kekhawatiran dan ketakutan. Biarlah firman boleh memberkati dan menyegarkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebelum lebih jauh kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta pimpinan hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Allah yang telah menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Allah yang tak pernah meninggalkan ciptaan karyanya. Hari ini kami bersyukur oleh sebab segala kemurahan, pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda di mana kami berada pada saat ini. Sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamah setiap kami. Buatlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditabur oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan sungguh dan boleh mendapatkan tempat yang layak dalam setiap kami. Tuhan kiranya memberkati pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati waktu ke depan saat kami bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan pada kesempatan ini dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat 23 hingga ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 23 hingga 31, demikian firman Tuhan. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagi setiap kita,
orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini kita bisa melihat satu judul, bagaimana orang-orang percaya berdoa atau doa jemaat. Ketika kita memperhatikan pada ayat yang ke-23, yaitu pasca Petrus dan Yohanes dilepaskan oleh Mahkamah Agama. Dia dilepaskan, tapi sebelum dilepaskan, apa yang mereka lakukan? Apa yang Mahkamah Agama lakukan? Yaitu mereka 4 ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Keputusan tertinggi dalam Mahkamah Agama ketika mereka menghadapkan Petrus dan Yohanes di hadapan sidang Mahkamah Agama, karena tidak ada dasar, tidak ada bukti yang bisa untuk menjadi tuduhan kepada Petrus dan Yohanes suatu kesalahan sehingga bisa mengambil tindakan terhadap mereka. Karena tidak ada dasar sama sekali, akhirnya mereka melepaskan Petrus dan Yohanes. Tapi dalam pelepasan itu, saudara-saudara, Mahkamah Agama memberikan tekanan, memberikan ancaman kepada rasul-rasul itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes setelah mereka dilepaskan dari hadapan Mahkamah Agama? Yaitu, saudara, Petrus dan Yohanes pergi kepada teman-teman mereka. Kemudian Petrus dan Yohanes menceritakan segala sesuatu yang dia hadapi, segala sesuatu yang mereka alami, bahkan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang dikatakan oleh imam-imam dan tua-tua kepada mereka, khususnya pada Kisah Rasul pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-21, bagaimana mereka mengatakan, menekan, mengecam. Juga bagaimana dikatakan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka semua berkumpul dalam satu sidang dan diperhadapkan kepada mereka Petrus dan Yohanes, dan terjadi satu perbincangan. Ada satu sidang, tapi keputusan adalah tetap melepaskan Petrus dan Yohanes. Kemudian di hadapan teman-teman orang-orang percaya, Petrus dan Yohanes bersaksi bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyertai. Apa yang harus mereka katakan di hadapan Mahkamah Agama, semuanya adalah pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pada pasal 4 ayat 12 dan 19, itulah yang mereka katakan dan menjadi satu bentuk kesaksian di hadapan Mahkamah Agama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapakah Dia? Yesus Kristus. Adakah orang seperti Dia yang bisa memberikan keselamatan, yang menyatakan kasih Allah,
menyatakan kuasa Allah di hadapan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian suatu keputusan yang begitu kuat yang diambil oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka dalam tekanan. Ayat 19, mereka berkata, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Apakah aku harus taat kepada kamu ataukah aku harus taat kepada Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini bagaimana mereka merasakan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka ketika mereka harus memberikan jawaban yang tepat untuk kasih Allah dinyatakan di hadapan mahkamah agama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimana kondisi kita, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana Petrus dan Yohanes tidak dibiarkan begitu saja, Tuhan tetap menyertai mereka dan bahkan memberkati mereka. Jawab apa yang tepat, yang terbaik ketika mereka harus berkata-kata di hadapan mahkamah agama. Bagaimana reaksi teman-teman Petrus? Bagaimana reaksi orang-orang percaya atau jemaat pada waktu itu setelah mereka mendengar kesaksian Petrus dan Yohanes? Ayat 24 mengatakan kepada kita, saudara, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ini menunjuk kepada para mahkamah agama tadi, kelompok-kelompok elit pada waktu itu. Kemudian saudaraku yang Tuhan, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul. Ternyata ada satu kesepakatan mereka untuk melawan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam doa mereka mengatakan raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapa yang diurapinya? Dia adalah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari awal ketika Yesus hadir, ketika Yesus lahir pun, raja-raja berusaha untuk melawan Yesus. Bahkan ketika Yesus masih kanak-kanak, Herodes sudah membuat satu keputusan, memberikan satu pengumuman, undang-undang, bahwa anak laki-laki di bawah usia 2 tahun hukumnya wajib untuk dibunuh. Ketika Yesus lahir sudah ada perlawanan yang begitu hebat dari penguasa, dari Herodes. Dan kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, dan pada ujungnya perlawanan-perlawanan mereka yang mereka lakukan untuk melawan Yesus, yaitu dengan cara Yesus dibunuh dengan cara disalib. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Jadi mereka mengenal siapa itu Herodes, adalah raja. Mereka mengenal siapakah itu Pontius Pilatus. Dan kelompok-kelompok elit yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan
adalah melawan. Melawan siapa? Melawan Yesus Kristus, hambamu yang engkau urapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat mula-mula, bagi orang-orang percaya pada saat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah Yesus bagi mereka? Bagi mereka Yesus adalah Mesias, Raja yang diurapi. Artinya bahwa saudara yang dikasihi Tuhan, memang kerajaannya bukan di dunia ini. Ketika Pontius Pilatus menginterogasi Yesus, Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukan di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kerajaan Mesias tidak akan berkesudahan. Kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Itu artinya bagi mereka, Mesias Yesus Kristus yang diurapi itu adalah Raja yang kekal, hamba yang kudus. Ini adalah satu pengakuan di dalam doa mereka ketika mereka mendengar kesaksian Petrus dan Yohanes. Apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh hamba yang kudus itu? Ayat 28, saudara, yaitu untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Apa yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya sepanjang 3 tahun? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah satu pengajaran yang dahsyat, satu pengajaran yang luar biasa. Bagaimana Yesus mengajar? Tidak seperti ahli-ahli Taurat mengajar, imam-imam kepala mengajar, tapi pengajarannya berbeda dari penguasa pada saat itu, yaitu untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, kita bisa membaca dari kitab Injil Matius. Matius mencatat, menulis, memaparkan tentang siapakah Yesus itu. Dan catatan-catatan Matius yang dipaparkan itu menyatakan kepada orang-orang Yahudi yang sudah punya kitab Torah, Nevim, Weketuvim, yaitu kelima kitab Taurat, kemudian kitab nabi-nabi, dan juga tulisan-tulisan suci. Mereka punya kitab itu untuk menyatakan siapakah Yesus itu adalah satu penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan oleh Musa dan nabi-nabi. Kemudian saudara, Markus mencatat, menulis tentang Yesus Kristus, dan catatan-catatan yang Markus catat itu menjadi satu kesaksian, khususnya kepada orang-orang Romawi, penguasa pada saat itu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Markus adalah kitab yang pendek dibandingkan dengan ketiga Injil yang lain. Kemudian Lukas mencatat tentang Yesus Kristus juga mulai dari kelahirannya. Tapi apa yang dicatat dan yang ditulis oleh Lukas itu ditujukan kepada orang-orang terpelajar, termasuk orang-orang Yunani. Makanya Lukas melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, dan menyusunnya sedemikian rupa supaya sejarah tentang Yesus Kristus ini sungguh-sungguh jelas. Apa yang dia lakukan untuk melakukan penelitiannya? Karena saksi-saksi mata pada waktu itu masih hidup. Sementara Injil ini memaparkan Yesus dari bawah. Injil yang terakhir yaitu Injil Yohanes. Yohanes yang adalah murid Yesus Kristus, dia mencatat Yesus bukan dari bawah, tetapi memaparkan tentang Yesus itu dari atas. Makanya diawali dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Jadi siapakah Sang Firman ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Sang Firman ini adalah hakikat daripada Yesus Kristus itu sendiri. Makanya sebelum Yesus hadir di dunia, Sang Firman sudah ada. Sehingga Firman itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan diam dan tinggal di antara kita. Jadi masing-masing Injil menjelaskan bagaimana Yesus datang ke dunia ini, bagaimana kehadirannya, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dan pada akhirnya ada pengorbanan, penyaliban dalam catatan dari kitab Injil itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang 3 tahun pelayanan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus sungguh menjadi satu catatan yang menarik, yang indah, yang hingga hari ini terus disuarakan, terus diperbincangkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian mereka berdoa, mereka memohon pada ayat 29 sampai 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka, penguasa-penguasa tadi, mengancam kami. Bagaimana mereka menekan kami sedemikian rupa. Kondisi orang-orang percaya pada saat itu, tekanan yang begitu kuat atas iman mereka. Ketika waktu itu orang mengaku Yesus Tuhan, ketika pada waktu itu orang mengaku Yesus adalah Tuhan, dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, resikonya sangat berat. Percaya kepada Yesus berarti mereka menempatkan dirinya pada posisi terancam. Karena percaya kepada Yesus berarti dia dalam ancaman. Secara fisik sungguh tidak nyaman untuk percaya kepada Yesus, tetapi mereka tetap berdoa kepada Tuhan, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Mereka tetap minta kepada Tuhan suatu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Di tengah tekanan, di tengah ancaman yang begitu kuat, dia tidak minta satu kondisi yang nyaman, mereka tidak minta keadaan dirubah menjadi aman, tetapi justru mereka meminta keberanian untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, meskipun mereka terancam, firman Tuhan tetap harus diberitakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa bagaimana mereka mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, untuk tetap terus menyuarakan firman Tuhan. Kita jadi ingat saudara, bagaimana pesan Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bagi kita saudara-saudara juga tetap berlaku untuk memberitakan firman Tuhan, baik dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam pekerjaan kita. Ketika Yesus ada di dalam aku dan aku di dalam Yesus, biarlah orang bisa melihat Yesus di dalam kita. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah isi doa jemaat atas apa yang telah mereka dengar dari Petrus dan Yohanes. Atas segala kesaksian yang dinyatakan Petrus dan Yohanes, reaksi dari kesaksian Petrus dan Yohanes, mereka menyatakan doa bersama-sama. Apa yang terjadi setelah mereka berdoa? Yang terakhir saudara-saudara, pada ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dampaknya saudara-saudara, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jelas, meskipun resikonya berat,
Meskipun mereka dalam ancaman, meskipun mereka dalam tekanan, tetapi firman Tuhan harus tetap diberitakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan harus diberitakan. Firman yang telah menjadi manusia harus diberitakan. Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia, tetapi disalib, kemudian dikubur, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus yang bangkit dari antara orang mati inilah yang mereka beritakan bahwa Yesus telah mengalahkan maut, bahwa di dalam Yesus ada harapan, di dalam Yesus ada kehidupan, karena Yesus telah mengalahkan maut. Sementara penguasa-penguasa waktu itu tidak pernah mengakui Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka membuat cerita bahwa pada waktu tengah malam ketika penjaga-penjaga kubur itu sedang tidur, murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Nah, jadi ketika mereka harus menyampaikan firman yang menjadi manusia, harus berhadapan dengan penguasa yang membuat cerita pada waktu itu bahwa Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang di Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini sungguh mendorong kita bagaimana pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada Petrus dan Yohanes, dan dampak dari kesaksiannya membuat jemaat terus berdoa agar diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau telah mengajar kepada kami bagaimana pertolongan dan pimpinan Tuhan telah nyata kepada Petrus dan Yohanes ketika mereka diperhadapkan kepada mahkamah agama, di hadapan tua-tua, di hadapan imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin tertinggi saat itu. Tetapi Tuhan Kau memberikan hikmat kepada mereka, jawaban yang tepat. Dan ketika mereka ketemu teman-teman bersaksi, dan mereka semua boleh berdoa dan terus minta pimpinan Tuhan agar mereka tetap diberikan keberanian untuk terus memberitakan firman Tuhan. Jadikan kami juga alat-Mu ya Tuhan, bagaimana kami bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara kami, baik melalui perbuatan kami, pekerjaan kami, tindakan kami, sikap kami, dan bahkan perkataan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Meteraikan ini semua dalam setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita. Mari kita menaikkan pujian ini untuk menutup ibadah kita. Pujian yang mengatakan, sungguh besar kasih setia Tuhan, nyata sungguh perlindungannya. Tak ada satu kuasa manapun yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, percayalah bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat setiap kita. Haleluya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku
Tuhan saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mengikuti ibadah kita pada hari ini dalam suasana penuh dengan sukacita. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, oleh segala berkat anugerah yang telah Tuhan nyatakan di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Dan kami boleh mengakhiri ibadah kami hari ini dengan penuh sukacita. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini, yang terus menghadapi masalah COVID-19. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat kepada pemimpin bangsa dan negara kami Indonesia, agar mereka sungguh-sungguh diberikan hikmat kekuatan dari Tuhan untuk mampu dan bisa mengatasi masalah ini. Berkati warga negara Indonesia untuk supaya bisa mengikuti atau menuruti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami juga terus berdoa bagi setiap kegiatan gereja-Mu yang ada di GKIN Gunung Karmel, ibadah keluarga, remaja pemuda, ibadah keluarga, ibadah raya. Biarlah kiranya semuanya ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah mengarahkan wajah-Nya kepada engkau. Allah menyinari engkau dengan sinar kasih-Nya dan hendak mencurahkan berkat-Nya atas engkau. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita silakan duduk dan kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya sukacita damai sejahtera dari Allah terus memenuhi kehidupan kita. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.